Aku kalau misalnya marah, itu biasanya meledak-ledak. Atau aku biasanya kalau marah banget malah nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya nggak nyampein. Atau aku kalau misalnya marah itu ngedumel-dumel. Ketika tadi hormon-hormon lagi banyak keluar, terus kita emosional, itu logika kita nurun. Makanya, kalau logikanya adalah ketika nyari barang, kita minta bantuan, kita cari bersama, udah. Tapi karena emosinya lagi tinggi, jadinya marah-marah kemana-mana, perilakunya nggak sesuai dengan tujuan kita. Gitu, makanya kalau misalnya kita mau ngambil keputusan, emosinya ditenangkan dulu gitu, supaya logikanya bisa dipakai. Bukan talent management, berbeda ya. Tapi anger management ini ngobrolin soal gimana kita mengelola satu emosi, yaitu marah. Karena emosi marah itu sebenarnya dengan anger management kita bukan berarti harus menekan atau bahkan menghilangkan, tapi gimana caranya kita bisa mengenali perasaan itu dalam diri kita, bener nggak? Kalau dari Syafira, pernah nggak sih ada pengalaman marah paling ekstrim yang sampai kayak draining atau kayak ngegali banget emosi gitu? Pernah marah sampai yang pernah seharusnya aku marah tapi aku nggak marah. Itu termasuk itu termasuk manajemen anger management bukan ya? Tapi gini, jadi aku tuh marah banget tapi nggak bisa meluapkan kemarahan tersebut. Jadinya ditahan. Gitu. Jadi kayak bukan yang itu, jadi kayak ya udahlah gitu. Wah, udahlah gitu. Tapi aku tahu di situasi itu harusnya aku marah. Harusnya aku marah gitu. Tapi aku meresponnya atau bereaksinya ya udahlah. Malah kayak ya udah deh, gue nggak mau pikirin, I don't care gitu. Kalau Cynthia? Marah paling ekstrim, aku tuh marah kalau makanan datang nggak sesuai ekspektasi. Itu bisa kan? Bisa. Aku tuh kayak kesel banget, bisa hancur mood ya, karena udah berekspektasi pengen makan enak gitu ya, terus pas datang kok kayak gini gitu. Kayak contohnya baru terjadi kemarin, terus gue hubungin customer service-nya, Mbak, ini kan saya beli kuenya tapi harusnya ada sosis sama ada kucai. Masalah sosis sama kucai. Iya nggak apa-apa. Trigger kemarahan kan banyak ya. Dari Iya, hal yang receh sampai hal yang serius banget, soal keluarga misalnya kayak gitu. Nah. Oke, ini berarti kita memang udah sama-sama paham ya bahwa ada kebingungan, bukan paham, tapi kita paham kalau kami berdua bingung gitu. Ya. Ini marah, kesel, atau gimana sih gitu? Harusnya marah tapi nggak dikeluarin. Yang satu ke-trigger hal-hal yang mungkin buat sebagian orang, hah gitu doang kok marah? Nah, kayak gitu-gitu tuh yang bikin kita tuh makin bingung sebenarnya mengelola emosi marah nih harusnya seperti apa. Makanya di To Be Honest kali ini kita akan membahas tentang anger management. Betul. Bersama dengan Mas Muhammad Hilmi Hakim ya, lengkapnya dulu. Kita panggil aja Mas Hilmi ya. Jadi Mas Hilmi ini adalah seorang psikolog klinis dewasa yang biasanya menangani klien-klien dengan permasalahan kecemasan, depresi, terus juga permasalahan seputar orientasi seksual dan identitas gender, betul. Dan juga bersertifikasi Art Therapy Practitioner. Saat ini juga tergabung di beberapa wadah psikolog ya, salah satunya praktek juga di Oratio Fide Klinik Bandung, betul. Selamat datang Mas Hilmi di To Be Honest. Terima kasih. Hai. Hai. Kalau seorang psikologi klinis dipanggilnya dok juga? Enggak, panggilnya Mas, Akang, atau Kakak Oh gitu. baik. Dari tadi kan kami ngobrolin tentang anger management nih Mas Hilmi. Nah, jadi sebenarnya anger management itu apa sih? Sebetulnya kalau misalnya kita mau bahas tentang anger management nih, kita perlu tahu dulu sebetulnya anger itu apa sih, kemarahan itu apa sih, gitu. Sebetulnya tadi sempat kebahas sih sama Cynthia sama Syafira gitu ya. Aku kalau misalnya marah itu biasanya meledak-ledak, atau aku biasanya kalau marah banget malah nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya nggak nyampein. Atau aku kalau misalnya marah itu ngedumel-dumel. Nah itu sebetulnya bentuk marah kita keluarnya kayak gimana. Tapi kita perlu tahu dulu marah ini tuh sebetulnya apa sih? Dia mau ngasih pesan apa sih ke kita? Karena gini,
Kalau saya ya lagi bawa bahasan tentang emosi nih, kan marah salah satu bentuk emosi ya. Saya selalu menekankan bahwa sebetulnya emosi itu diciptakan sama Tuhan di dalam tubuh kita itu tuh pasti ada maksudnya. Jadi sebetulnya kita tuh turun ke bumi gitu ya, kita dilahirkan di dunia itu punya seperangkat survival tools gitu, supaya kita bisa tetap survive. Salah satunya adalah emosi. Tanpa emosi tuh kita nggak bisa tuh jadinya mempertahankan diri kita atau kita menghindar dari bahaya, nggak bisa. Nah, salah satunya adalah sebetulnya anger gitu, kemarahan tadi. Oh, baik. Jadi berarti setiap manusia pada dasarnya emang sudah dilengkapi dengan emosi. Kan memang udah dilengkapi dengan berbagai macam emosi. Salah satu emosi yang udah keinstal adalah si marah tadi. Marah, iya. Oh, gitu. Justru kalau kita nggak punya rasa marah tuh itu yang kita perlu waspadai. Gitu. Karena gini, sebetulnya si marah ini seolah-olah kalau dia orang nih, kalau kemarahan kita adalah orang, dia tuh mau nyampein sesuatu ke kita gitu. Misal kayak, hey Safira atau Cynthia gitu, ini ada sesuatu yang menghambat kamu untuk mencapai tujuan loh. Atau hey Cynthia gitu ya, ini ada sesuatu yang mengganggu kamu loh. Dan kamu perlu menghancurkan si sumber kemarahan tersebut. Nah, tapi kadang-kadang yang jadi salah kaprah adalah menghancurkan itu harus dengan agresi. Gitu, padahal enggak. Makanya itu sebetulnya anger management. Gimana caranya supaya kita bisa tetap menyampaikan misalnya kemarahan kita atau ketidaksukaan kita, tapi kita tidak menyampaikannya dengan niat untuk menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti diri sendiri. Karena ada aja ya orang yang kalau misalnya lagi marah justru malah nyakitin diri sendiri. Gitu sih sebetulnya. Itu nyambung banget nih sama pertanyaan aku berikutnya. Apa tuh? Seberapa penting sih sebenarnya setiap kita ya mempelajari tentang anger management? Karena kan mungkin beberapa orang nggak begitu aware ya kalau ternyata sebenarnya emosi marah ini harus dikelola. Sebenarnya emosi apapun, tapi specifically kita ngomongin marah. Karena banyak banget orang yang tadi kata Mas Hilmi bilang dia nggak bisa ngelola sampai akhirnya kemarahan itu destruktif. Entah dia menyakiti orang yang dia sayang, atau bahkan dia menyakiti dirinya sendiri, atau bahkan nggak bisa ngeluarin sama sekali gitu. Okay. Ini menarik ya gitu. Ini aku jadinya pengen tanya balik nih ke Syafira, ke ini ya, ke Cynthia. Konsultasi. Nah, pernah nggak ada di satu momen di mana kalian marah banget, tapi justru si kemarahan ini cara menyampaikan kita mungkin ya gitu, jadi bikin masalah tambah runyam. Pernah nggak? Sering. Okay. Sering kayaknya, terutama di rumah. Iya, jadi gini, kalau lebih sering tuh di rumah gitu. Jadi kayak misalnya aku marah karena tidak bisa menemukan barang gitu misalnya kan gitu. Sebetulnya akhirnya tahu bahwa akunya emang teledor gitu, misalnya naruhnya di mana gitu. Tapi karena udah mungkin buru-buru segala macam, jadi kayak gimana sih semuanya gitu. Terus akhirnya masalah yang tadi gitu, follow up problemnya adalah gitu ya, orang rumah jadi sakit hati. Gitu. Okay. Jadi kayak kamu tuh kenapa sih kalau di rumah kok marah-marah terus gitu. Itu tuh kayak ngebalik, emang iya ya gitu. Jadi gitu, ujung-ujungnya kan ketemu nih barangnya gitu. Tapi kan urusanku misalnya seringnya sama adikku gitu ya, marah-marah aja gini-gini. Akhirnya jadi dingin-dinginan gitu loh. Karena itu kan jadi masalah baru kan sebetulnya. Padahal yang pertama kenapa aku marah-marah karena nggak menemukan barang gitu. Gitu, itu yang sering terjadi. Kalau aku tuh apa ya, paling misalnya di rumah mama marah gitu ya, terus gue defensif dong, kayak marah balik. Jadinya bukan, padahal saat itu tahu ya harusnya kan gak usah ditambahin marah ya, karena makin apinya gede dong gitu. Cuman karena tidak bisa mengontrol emosi itu, jadinya pas udah selesai reda jadi nyesel. Ya aku say sorry juga sih at the end, tapi ya gitu, karena ketika momennya kayak hit ya kan, langsung aja dikeluarin gitu. Ini dua kasus yang beda ya sebetulnya gitu. Yang pertama adalah tujuan kita tuh sebetulnya nyari remote, gitu kan ya. Sebetulnya kan supaya kita dapat remote-nya, iya. Gitu. Tapi jadinya emosinya kemana-mana. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu anger tadi gitu loh. Kita merasa bahwa kita sedang menghadapi suatu hambatan dalam mencapai tujuannya tadi dapat remote, gitu. Dan kita kadang-kadang ngerasa bahwa
nggak kadang-kadang sih, seringnya ketika kita menghadapi hambatan itu kan nggak enak ya perasaannya. Itu sebetulnya memang hormon stres itu dikeluarin ketika kita menghadapi hambatan gitu. Kita jadinya merasa ada yang menyakiti kita. Iya. Gitu. Nah sebetulnya kita tuh kadang-kadang marah ke lingkungan itu karena kita tuh pengen dibantuin sama lingkungan gitu nggak sih? Atau kita tuh butuh mengeluarkan perasaan marah kita tadi, tapi caranya nggak tepat. Jadinya marah-marahnya justru ke nyokap misalnya benar. atau ke adik gitu ya. Benar. Nah ini memang cara yang belum tepat berarti. Karena kan pada akhirnya justru remote-nya nggak dapet, tapi yang didapatkan adalah prahara keluarga Di rumah. gitu ya, Iya, di iya, rumah Iya. gitu. Iya ya, benar juga ya. Nah, itu yang Syafira. Aku, Nah, kalau yang Cynthia itu tadi contoh bahwa kita juga perlu bijak sebetulnya dalam menghadapi orang yang lagi marah. Karena seringkali kemarahan orang lain menyakiti kita, akhirnya dari rasa sakit itu Marah balik. bikin kita marah balik. Gitu. Kenapa prosesnya bisa kayak gitu? Karena sebetulnya nih, misalnya kita ada dalam satu kejadian yang bikin kita marah, itu ditangkap tuh sama otak. Nah, nanti si otak ini tuh bakal ngasih sinyal ke ke tubuh untuk ngeluarin hormon stres. Makanya maksudnya kalau ada orang yang kayak aku gitu ya, nggak memahami atau nggak paham sebenarnya masalahnya adalah nyari barang gitu ya. Justru akhirnya malah melukai anggota keluarga yang lain. Itu akhirnya jadi ada perasaan bersalah, marah juga gitu kayak kok nggak ngerti banget sih. Bener, intinya emang sebetulnya aku pengen dibantu, cuma nggak bisa aja gitu ngomongnya. Justru mungkin ini juga ya yang akhirnya kenapa banyak orang yang marah akhirnya mengambil keputusan yang justru disesalin gitu. Gitu ya. Jadi kayak tadi mungkin ya hormon-hormon tadi bekerja sampai akhirnya kita tuh limbung. Nggak tahu gimana cara, maksudnya udah out of control, bahkan self control kita gone gitu, nggak tahu. Fokusnya nyari barang nih gitu. Atau ngapain? Sebetulnya ketika tadi hormon-hormon lagi banyak keluar, terus kita emosional, itu logika kita nurun. Makanya kalau logikanya adalah ketika nyari barang, kita minta bantuan, kita cari bersama, udah. Tapi karena emosinya lagi tinggi, jadinya marah-marah kemana-mana, perilakunya nggak sesuai dengan tujuan kita. Gitu, makanya kalau misalnya kita mau ngambil keputusan, emosinya ditenangkan dulu gitu, supaya logikanya bisa dipakai. Oke, ini menarik ya. Jadi ketika emosi itu muncul, ada triggernya, apapun itu, berarti kan secara tidak kita sadari adalah kita membuat keputusan kan, keputusan untuk mau fight gitu atau ya itu flight gitu, yang sering ku baca kan gitu ya gitu. Ada orang yang bisa meluapkan amarahnya, itu kan sebuah bentuk keputusan nih gitu. Berarti dalam hal ini ketika kita mampu mengatasi kemarahan dengan anger management tadi gitu, berarti kita juga sudah sadar dengan konsekuensinya. Salah satunya adalah ya tadi hubungannya sama orang itu ya saya marah, keluar nih emosinya gitu. Walaupun sekarang lebih mungkin levelnya lebih rendah, lebih nggak seheboh awal, tapi konsekuensinya salah satunya adalah hubungannya juga nggak jadi lebih baik gitu dengan orang yang menjadi trigger gitu. Oke. Sebenarnya gini, ketika kita bisa menyampaikan anger kita dengan baik, dengan tepat gitu ya, itu bisa jadi masalahnya selesai. Gitu. Kalau buat saya sekarang masih proses untuk memaafkan, proses untuk pada akhirnya bisa bisa menghadapi orang tersebut kembali dengan cara yang tenang. Gitu. Jadi kita menghindar gitu ya dari sumber marah kita, bukan pada akhirnya tidak selalu harus menghindarnya ya udah nggak usah ketemu lagi, enggak gitu. Tapi selama itu kita berproses untuk bisa pada akhirnya menghadapi orang yang membuat kita marah dengan Bisa bijak. menghadapi ya, benar Gitu. banget poinnya. Sempat juga aku dengar bahwa kalau di dalam anger management ada slow thinking sama fast thinking ya. Aku sebenarnya sebelum ini pernah ngobrol sama Mas Hilmi, katanya ada pendekatan seperti itu. Boleh diceritain gak sih? Itu kan salah satu dari anger management juga ya. Oke. Gini, sebetulnya slow thinking, fast thinking itu adalah fast thinking itu adalah ketika kita bereaksi tanpa diproses dulu. Jadi ketika kita ngerasain marah,
terus kita langsung aja keluar kata-kata kasar atau langsung mukul misalnya. Itu adalah fast thinking. Kita nggak ada proses untuk mengolah si kejadian yang kita alami. Gitu. Makanya ketika marah sebetulnya itu dari pengalaman saya pribadi juga sih ya gitu. Dan juga dari literatur yang saya baca, ketika marah kita boleh sekali untuk meninggalkan TKP. Detach. Detach dulu. Karena kalau diterusin mungkin akan jadi sangat intens rasa marahnya gitu. Akan jadi sangat intens. Ketika terlalu intens kita nggak bisa mikir. Akhirnya ketika nggak bisa mikir, responnya nggak bijak. Gitu. Makanya kita boleh tuh pergi dulu dari lingkungan itu, terus kita coba untuk meluapkan emosinya dengan cara lain, dengan cara yang lebih konstruktif ya, mungkin nanti kita bahas gitu. Lalu kita menenangkan diri, bisa dengan teknik relaksasi nafas, teknik relaksasi tubuh. Ketika sudah lebih rileks, kita udah bisa mikir tuh. Nah setelah itu baru kita bikin planning apa yang perlu saya sampaikan sama orang ini ya, supaya pada akhirnya jadinya win-win solution gitu. Nah itu penting. Kalau misalnya kita lagi terlalu emosi, walaupun sudah relaksasi tapi kita masih belum bisa berpikir jernih, nggak apa-apa, wajar, itu natural manusia kayak gitu. Kita cari orang yang sedang logikanya sedang oke, dalam artian dia tidak se-emosional kita, yaitu support system. Makanya kita butuh. Nah iya. Ceritanya jangan sama kompor gitu. Ceritanya sama support system yang memang dia kita anggap bijak lah. Gitu, bisa mendengarkan cerita kita dan dia bisa memahami apa yang kita ceritakan dengan lebih bijak gitu loh. Nah, tapi untuk mencapai level ini kan berarti kan butuh kesadaran. Ya. Maksudnya kayak oke, ini emosi saya lagi peak banget nih, marahnya lagi peak banget. Untuk cooling down, I have to go out gitu. Misalnya harus cabut dulu untuk nenangin diri. Nah, cuma yang sering kali terjadi adalah ketika orang lagi marah-marah, jangan marah-marah dong, gitu. Kayak gitu. Nah, seperti apa sih prosesnya sehingga kita mencapai kesadaran tersebut? Gitu, kesadaran untuk benar-benar kalau emang lagi marah, cabut dulu aja. Cari sesuatu hal yang bisa menenangkan kita. Nah, kesadaran itu yang kadang-kadang kita lupa kalau lagi marah. Kalut ya? Itu adalah sesuatu. Kalut pakai D. Gunung Kalut. Nah, sebetulnya ini adalah sesuatu yang perlu kita latih. Gitu. Apa yang perlu kita latih? Kita menjadi observer buat diri sendiri. Sebetulnya ketika kita sudah terlatih untuk menjadi observer buat diri sendiri, akan lebih mudah buat kita ketika lagi emosional, kita jadinya semacam menghadirkan diri kita yang lain. Jadi dia akan mengawasi kita kalau misalnya kita lagi marah atau lagi cemas atau lagi sedih misalnya gitu. Dia yang akan mengingatkan kalau ini udah terlalu emosional nih. Ini udah terlalu intens nih perasaannya. Ini sudah terlalu sedih nih, udah terlalu cemas nih. Ayo kita cari cara dulu supaya kita bisa menenangkan diri. Mereduce gitu. Itu sebetulnya gimana cara melatihnya? Kita perlu sering-sering ngobrol sama diri sendiri sebetulnya. Kita membayangkan bahwa diri kita itu nggak cuma apa yang ada di dalam diri kita, tapi kita bisa menciptakan sosok diri kita yang lain yang sebetulnya bisa membantu kita. Sebagai sudut pandang ketiga gitu ya? Ya. Menarik ya, kalau ngomongin tentang ngobrolin tentang marah, anger management, bahkan yang beredar kan selama ini atau yang sering terjadi justru dalam prakteknya kalau orang lagi marah-marah, kok dia marah-marah mulu sih gitu loh. Jangan marah-marah, bahkan dari kita kecil gitu ya, ketika sekarang aja saya punya keponakan marah-marah, jangan marah-marah dong gitu, kayak gitu. Padahal kalau tadi dari penjelasannya Mas Hilmi, marah adalah bentuk emosi dasar nih yang dipunyain sama setiap makhluk hidup, sama manusia lah pada khususnya gitu ya. Bahwa marah tuh adalah bentuk coping mechanism untuk survive dan sebagainya. Tapi bentuk kemarahan kayak anger management itu penting sampai akhirnya aware untuk melepaskan diri gitu kan, itu ada di level yang berbeda gitu, kayak levelnya tinggi banget. Nah, ngomong-ngomong tentang level anger management,
orang tuh bisa dikatakan menguasai amarahnya gitu atau mampu memanage angernya tadi itu kalau sudah ada di situasi yang seperti apa sih? Oke, sebetulnya pertanyaan itu jawabannya gini. Kita kan sumber kemarahannya beda-beda, gitu. Jadi setiap kemarahan itu bisa jadi kita bisa selesaikan, bisa kita hadapi dengan baik, bisa jadi tidak karena mungkin terlalu membuat luka dalam buat kita, luka besar buat kita. Tapi sebetulnya yang bisa kita jadikan patokan adalah ketika kita marah, lalu perilaku kita setelahnya itu bisa membuat kita jadinya lebih nyaman, gitu. Misal, kalau misalnya untuk beberapa orang dia merasa lebih nyaman ketika dia menenangkan diri dulu, gitu ya, lalu menyampaikan kekesalannya dia, gitu ya, menyampaikan kekesalannya dia, terus dia nyampain apa yang membuat dia tersakiti, kenapa akhirnya jadi menyakiti, gitu ya, perasaannya, gitu. Nah itu adalah salah satu tanda bahwa kita sudah cukup matang, sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah. Karena kadang-kadang gini, tadi menarik apa yang disampaikan Syafira gitu ya, bahwa ada orang fight, flight, atau bahkan freeze, gitu ya. Aku freeze. Nah, sebetulnya ini apa ya, mengeluarkan kemarahan tidak selalu buruk, tidak selalu baik, gitu. Kita juga perlu lihat konteksnya, gitu. Tapi menyampaikan apa yang menjadi masalah itu penting, gitu, supaya ini nggak jadi masalah yang berlarut-larut buat kita. Ada orang-orang yang pada akhirnya mendem ya, mendem, pada akhirnya suatu saat meledak. Iya, betul, Pernah? betul. Ada yang kayak gitu, tapi iya. Aku tuh Cynthia jadi gitu ya? Aku tuh jadi dari tadi Mas Hilmi cerita aku jadi relate sih karena akhir-akhir ini aku lagi ternyata secara tidak sadar aku melakukan anger management karena sekarang jauh lebih diyakini nih sama Mas Hilmi. Oh iya juga ya, karena apa yang aku lakuin di rumah adalah aku berusaha ketika ada sesuatu trigger dari nyokap gitu ya, aku kan nggak bisa buat langsung marah-marah karena nggak sopan ya segala macem. Tapi dulu-dulu aku tuh ngerasanya nggak pernah nyampein ke nyokap bahwa kemarin tuh kejadian yang kemarin tidak mengenakan loh, sama ke kakakku juga. Nah sekarang ini aku belajar buat ngomong, aku bahkan edukasi, saya sharing sama mama aku bahwa kalau ada sesuatu yang gak nyaman harus diomongin. Pada dasarnya semua orang nggak suka dikritik, aku bilang gitu. Ketika disampaikan, kok kemarin kamu kok responnya gini sih waktu diomongin sama mama ke kakakku. Nggak suka diomongin, tapi setelah itu mungkin di malamnya dia mikir, and then besoknya kita reconcile, say sorry apa segala macam. Begitu juga dengan mama aku bilang, kayaknya respon kemarin nggak mengenakan deh, mama ngomongnya kayak gini-gini tuh nyakitin hati aku, tahu aku bilang gitu. Memang pada awalnya mekanismenya adalah defense. Kan maksudnya nggak gini, nggak macam gitu. Cuman karena mungkin akunya juga udah mengelola itu dengan baik, sehingga ketika menyampaikan posisinya udah bukan lagi menyerang dia. Karena kalau menyerang kan pasti orang defense, tapi aku cuma mau menyampaikan ini yang aku rasain, terlebih dari kamu terima atau enggak, kamu berubah atau enggak, it's your portion gitu. Dan ternyata wah ternyata lebih baik banget ya, aku ngerasanya kayak udah bukan it's on me lagi gitu kalau misalnya dia berubah atau enggak. Tapi ya so far sih malah berubah dengan lebih baik ya, surprisingly gitu, dengan tanpa diduga-duga gitu efek dari anger management ini, itu. Pada akhirnya orang yang lagi punya masalah sama kita, ketika kita nyampein dia berproses. Iya, meskipun awalnya kayak nih orang gua curhatin gitu kok nggak terima sih gitu kan, kesel juga sih ya. Iya, gitu. Jadi itu sebetulnya benefit dari kita pada akhirnya menyampaikan ketidaksukaan. Karena kalau misalnya nggak disampaikan, itu terus berlanjut, perilaku yang kita nggak suka, akhirnya hormon stres kita terus-terusan keluar. Dan kalau misalnya hormon stres terus-terusan keluar, itu bisa bahaya ke fisik dan juga ke psikologis. Gitu. Aku tuh pengen tanya, kalau misalnya kejadiannya ya, kalau kita kan tadi ngomongin anger management, kita harus refleks sama diri sendiri. Gimana ceritanya kalau kita ngadepin salah satu keluarga atau teman dekat yang kita bisa lihat dia nggak bisa manage masalah dan angernya dia, tapi itu blind spotnya dia. It means dia nggak bisa lihat bahwa dia lagi mengalami kemarahan yang nggak bisa di manage gitu. Nah, itu gimana cara buat nyampeinnya? Oke. Orang itu akan lebih mudah belajar ketika melihat role model dibandingkan dinasihatin.
Kalau dinasihatin justru kita biasanya nggak mau. Apa sih? Apaan sih gitu. Nah makanya ketika kita mau menghadapi orang yang punya anger issue, kita perlu lebih dahulu bisa memanage anger kita, gitu. Kayak tadi ada Cynthia sempat ngomong ya, kalau misalnya kadang-kadang kalau kita marah dimarahin balik, kamu tuh nggak boleh marah-marah, misalnya gitu. Nadanya naik perang dunia, gitu kan, jadinya berantem semuanya gitu. Sebetulnya akan lebih baik ketika kita menghadapi orang yang sedang marah itu dengan tone suara yang lebih rendah dibandingkan mereka, gitu. Jadi kalau tone-nya dia di mana gitu ya, gitu, kita rendahkan, temponya temponya dipelanin, gitu. Bisa? Kenapa? Karena Kenapa begitu? Karena tadi orang akan lebih mudah mencontoh daripada dinasihatin. Mungkin bisa kita bahas juga ya, menjadi pendengar yang baik sebetulnya. untuk orang yang lagi marah. Seringkali mereka cuma butuh didengar sih. Iya. Tapi berarti kalau kita ngomongin balik lagi tentang anger managementnya, berarti bukan hanya berdampak pada emosi saja gitu. Maksudnya ya marah, sih hormon dan sebagainya, juga ada sensasi fisik. Kayak tadi jantung berdebar-debar gitu, heart rate-nya tinggi gitu, bahkan sampai ada yang keringetan dan sebagainya. Ada juga berarti apa dampak psikologisnya buat seseorang yang nggak mampu atau belum mampu mengelola emosi marahnya. Oke. Tentu dia bakal jadinya lebih sensitif terhadap hal-hal yang mengganggu dia. Jadi dia sering marah. Nah, ketika itu terjadi, hormon stres akan terus-terusan keluar. Kalau secara fisik hormon stres terus-terusan keluar, dalam jangka panjang itu bisa jadi ada penyakit fisik jadinya gitu. Misalnya ada gangguan jantung gitu. Bahkan kalau penelitian yang saya pernah baca gitu ya, bisa sampai heart attack, stroke gitu, karena keluarlah ada fatty acid dan sebagainya lah yang akhirnya bisa jadinya menyumbat peredaran darah itu secara fisik. Kalau secara psikologis, bayangkan ketika kondisi kita terus-terusan tidak enak, kita jadinya ngerasa hopeless dengan kehidupan. Jadinya kita ngerasa kayak kok hidup gue gini terus ya, kok capek terus, kok marah terus, kok sakit terus gitu. Akhirnya kita merasa hopeless. Ketika hopeless terus-terusan, akhirnya kita bisa jatuh ke lubang depression. Depresi itu kan kondisi ketika kita mulai kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Karena kita merasa udah gak worth it hidup, karena capek terus, karena sakit terus gitu. Itu sebetulnya dampak jangka panjangnya, atau bisa jadi kegangguan kecemasan ya gitu. Dia cemas ketemu orang karena gue tuh gampang banget ke-trigger kalau misalnya ketemu orang gitu, atau event tertentu membuat dia rasanya ke-trigger terus kemarahannya, makanya dia cemas gitu untuk menghadapi si event-event tersebut. Wow. Seringkali salah kaprahnya adalah seseorang itu akhirnya nggak berani mengekspresikan kemarahan karena takut gak diterima cara ekspresinya, terus dia ngerasa kok orang jadinya gitu kayak push away gitu kan, ngerasa dijauhin atau segala macam. Padahal sebenarnya justru harus dikeluarin ya, tapi dengan cara yang lebih positif dan juga konstruktif, bukan destruktif. Kita sekarang mau praktek nih Mas, gimana caranya buat mempraktekkan kalau misalnya kita lagi marah atau misalnya lagi ke-trigger, gimana caranya supaya kita nggak fast thinking? Kita perlu tadi ya meningkatkan awareness kita soal tubuh kita, soal pikiran kita, soal emosi kita. Jadi kita harus sering-sering ngobrol sama diri sendiri. Apa sih yang aku rasain? Apa sih yang aku pikirkan? Gitu, itu perlu dilatih terus. Sehingga nanti ketika kita menghadapi suatu kemarahan, itu jadinya secara otomatis keluar. Oke, ini kamu lagi marah banget nih. Kamu perlu menenangkan diri. Oke, gimana cara menenangkan dirinya? Kita bisa tadi keluar dari situasi yang membuat kita sangat marah, karena kalau dilanjutin akan menjadi tambah runyam gitu ya. Kita menyendiri dulu mungkin, kita mau mengeluarkan angernya boleh banget, tapi tentu dengan cara yang tidak merusak ya. Misalnya kita mukul-mukul guling, ngeremes-remes guling, mukul-mukul bantal, mukul-mukul kasur, itu boleh. Kenapa? Karena emosi itu energi, gitu. Harus disalurin. Kalau emosi dipendam terus, someday meledak. Kalau emosinya di jalan gitu, lihat kendaraan lain, itu kan nggak bisa walk away, tarik nafasnya. Atur nafas kalau lagi kayak gitu.
Misalnya kalau misalnya lagi sendirian di mobil misalnya gitu, ya mau remes-remes setir juga kan nggak apa-apa ya gitu. Gitu ya kadang-kadang Sebel kayak gitu kan ya. gitu. Duh ini nyenggol apa segala macam gitu kan ya. Oh, itu tuh salah satu emotional release ya? Iya. Dengan kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Iya itu juga salah satu Oh, emotional gitu. release. Nah tapi kita juga perlu lihat lingkungan terganggu ya nggak sih sama kita. Iya, Ketika kita lagi iya. sendirian, bad vibes gitu. Iya, Jadi iya, orang-orang iya, juga iya. jadinya kebawa kan sama kita. Iya, Gitu. Jadi kalau lagi sendirian nggak apa-apa keluarin aja gitu. I see. Keluarin atau kita mau cerita sama teman kita gitu ya yang dia orang yang kita rasa pendengar yang baik gitu, kita mau mengeluarkan kemarahan kita gitu tapi nggak nyakitin dia ya jadinya gitu, itu bisa untuk emotional release gitu. Atau ada juga orang-orang yang menenangkan dirinya dengan dengerin musik atau dengan art, bisa gitu, dengan melukis dan sebagainya. Nah ketika itu sudah rilis baru kita coba untuk atur nafas gitu. Mau coba praktekin nggak? Iya, boleh. Coba Mari. praktekin kali ya. Iya. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita mau teknik relaksasi, mau ngatur nafas, postur kita harus bener dulu. Kita tarik nafas sambil diangkat tangannya. Tarik lagi, lalu kita tahan nafasnya, tangannya turunin ke belakang. Terus lengannya sama kita dirapatkan. Tahan sebentar, lalu kita hembuskan. Dengan begitu kita sudah mendapatkan postur yang oke. Kalau Mau kita coba? Iya boleh. Tarik nafas. Tarik lagi. Tahan ke belakang. Ke belakang terus, betul. Rapatkan ke belakang. Rapatkan lagi. Oke. Hembuskan. Terasa? Nanti kalau misalnya someday kita ngerasain marah, kita bisa ngelakuin ini, lalu sambil ngelakuin gak apa-apa kalau ada pikiran-pikiran buruk. Kayak kesel, marah, pengen mencak-mencak gitu ya. Biarkan itu ada di kepala, tapi kita fokus ke nafas. Oke. Gitu ya. Oke, caranya kayak gini, kita tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, keluarkan 8 hitungan. Oke. 478. 478. Ini yang paling basic. Kita coba ya. Syafira sama Cynthia boleh lihat jari aku ya buat ngitungnya. Oke, kita mulai ya. Tarik nafasnya melalui hidung, hembuskannya melalui mulut perlahan. Oke. Kita mulai. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Dengan teknik nafas ini kita membantu pikiran kita tidak hanya di masa lalu yang membuat kita marah, tapi kita juga menjejakkan kaki di masa sekarang. Dengan kita fokus ke nafas yang sekarang kita sedang lakukan. Jadi kita nggak kebawa sama masa lalu kita. Oke, jadi sebenarnya ini adalah selain latihan nafas untuk mengelola si emosi tadi gitu ya, emosi marah tadi, juga melatih kesadaran diri ya gitu. Maksudnya bahwa kita ada di sini saat ini, saya lagi marah gitu. Jadi mengakui setiap emosi yang kita punya, salah satunya adalah emosi marah, diakui dulu nih gitu ya. Jadi ketika kita mau mengeluarkannya dengan cara yang, karena setiap orang pasti yang tadi Mas Hilmi bilang punya cara beda-beda. Ada yang mau ngeremes guling, ada yang kayak pengeluar. Aku boxing. Iya, ada yang ke olahraga dan sebagainya, ada yang kayak jadi demen ngecat rumah gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Dan baru dari situlah kita tahu gimana caranya. Oh, kita udah berhasil mengelola manajemen anger management tadi dan sebagainya. Oke. Kerasa nggak tadi setelah atur nafas itu rasanya lebih rileks? Iya. Aku berasa dari mulai yang gitu. Jadi karena aku masih berasa nih kayak rasanya tuh kayak geringgingen, tau gak Mas Hilmi? Tau kan? Jadi kayak yang wow gitu, sirkulasi darahku berjalan gitu. Jadi emang sebenarnya itu juga kali ya. Maksudnya tadi kita sempat bahas Mas Hilmi, ada yang ngeblok kalau misalnya nggak dikeluarin, jadi kayak sekarang tuh dirilis gitu loh. Pertama hal yang paling sederhana adalah lewat nafas sebetulnya, karena kan tarik nafas, dikeluarin lagi, bentuk emosi, salah satu mengelola emosi. Cara yang paling sederhana memahaminya adalah kayak kita nafas, kita tarik nafas, kita keluarin lagi. Gitu juga dengan marah kali ya, kita ke-trigger, kita keluarin lagi. Nah sebetulnya bisa sambil ngebayangin.
apakah orang yang membutuhkan kayak misalnya harus anger management membutuhkan penanganan dari profesional? Oke, gini, tadi yang kita coba itu adalah psychological first aid. Jadi pertolongan pertama pada kondisi psikologis yang tidak menyenangkan. Selama sumber stresnya kita nggak selesaikan, nanti emosinya muncul lagi. Muncul lagi. Jadi ketika nanti kita sudah bisa mulai berpikir, maka kita harus selesaikan masalahnya. Ketika kita nggak bisa nyelesain masalah sendiri, kita butuh orang lain. Boleh mulai dari support system dulu. Saudara, teman-teman itu bisa bantu atau enggak. Kalau tidak bisa, boleh ke psikolog gitu. Atau mau langsung ke psikolog juga boleh. Nanti kita akan bantu untuk menguraikan sebetulnya masalahnya apa sih. Jadi apakah butuh bantuan atau enggak ya? Balik lagi ke pribadinya ya. Yes. Nah kalau misalnya yang lagi dengerin juga pengen ngobrol sama Mas Hilmi, boleh banget nih Mas Hilmi. Saya sehari-hari akan praktek juga di Oratio Fide Bandung, betul ya? Betul. Nah, aku sambil infoin juga nih, kalau misalnya di Oratio Fide Klinik Bandung itu menyediakan banyak layanan medis. Yes. Mulai dari dokter gigi umum, spesialis periodonti, spesialis prostodonti, gigi konservasi, terus juga spesialis ortodonti, gigi anak, kemudian bedah mulut, terus ada dokter umum juga, ada spesialis anak, ada spesialis saraf, spesialis bedah onkologi, spesialis penyakit dalam, dan juga rehabilitasi medik dan psikologi. Nah, satunya Mas Hilmi juga ada di sana. Kalau misalnya suka nih tadi kita ngobrol, terus kayak pengen ketemu langsung, curhat-curhat, boleh ke Oratio Klinik Bandung di Jalan Dr. Cipto nomor 5 Pasir Kaliki Bandung. Follow Instagramnya juga ya di @oratioklinik dan juga @hilmihakim. Betul. Nah itu dia tadi informasinya ya kan. Jadi sekarang kita lebih tahu ya gimana caranya tadi mendapatkan pertolongan pertama gitu pada emosi gitu. Salah satunya adalah menarik nafas, ditahan, dihembuskan. Hati keluarnya dari belakang. Nggak apa-apa juga sih. Gak apa-apa juga ya. Gak usah thanksin. Makasih banget Mas Hilmi buat Ya, sharing-sharingnya. sama-sama, makasih juga. Terima kasih Mas Hilmi.